Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ya, saya di sini atas nama Budi Satriawan, kelas B1 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital. Di mana dosen pengampu saya adalah Ibu Uswatun Hasanah MPD. Ya, jadi judul kali ini yang akan diulas adalah contoh teori komunikasi pembelajaran yang dikembangkan oleh teori komunikasi Laswell. Tidak apa-apa, santai. Ya, santai. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, terlebih dahulu mari kita ulas dulu ya, apa sih sebenarnya komunikasi pembelajaran itu? Ya, di sini kita bisa lihat di slide-nya, komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian pesan ya, proses penyampaian pesan atau materi, misalkan kalau di pendidikan, dari seorang pendidik kepada peserta didiknya ya, di dalam kelas. Tujuannya adalah agar pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif ya. Nah, sehingga tujuan komunikasi pembelajaran ini diringkas menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Jelas ya, seorang guru itu menyampaikan informasi pembelajarannya. Yang kedua, jadi membantu siswa memahami materi yang telah disediakan. Itu tujuannya. Yang ketiga, menumbuhkan interaksi belajar antara guru dengan siswanya. Jadi tidak monoton gitu kan, ada komunikasi yang intens, yang lebih terbangun dalam suasana pembelajaran digital ini. Dan yang terakhir, tentunya tujuannya adalah mencapai tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan itu agar anak-anak ini bisa menjadi lebih berkembang, lebih sukses, lebih berprestasi. Ya. Kita menuju slide selanjutnya. Nah, di sini si Laswell ini, teori komunikasinya itu, dia memberikan poin-poin dalam fase penyampaian komunikasi. Mana sih model komunikasinya? Yang pertama, who. Siapa yang menyampaikan? Coba kita kaitkan di dunia pendidikan, misalkan di sana adalah seorang guru. Kemudian says what. Apa sih yang disampaikan sama guru itu? Nah, ya kan? Kemudian yang ketiga, in which channel. Kemudian guru itu memakai media apa dalam pembelajaran itu? Entah dia menggunakan PowerPoint, entah dia menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, fasenya siapa sih penerima pesan itu? Dan kalau suasananya dalam kelas, tentunya di sana siswanya yang menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir, efek dari komunikasi itu, apa yang dampak yang dihasilkan, sehingga dalam suasana pembelajaran itu akan timbul efek-efeknya. Selanjutnya. Nah, di sini saya coba mengkaitkan penerapan dalam pembelajaran ya, secara nyatanya ya. Nah, di sini saya ambil materi dari mata pelajaran fikih kelas 5. Teorinya adalah luqatah. Jadi kita jabarkan di sini yang menyampaikan itu adalah guru fikih misalkan ya. Kemudian isi materinya itu adalah tentang luqatah, barang temuan. Kemudian media yang digunakan, channelnya adalah PowerPoint, slide, bentuk slide, ada video, atau mungkin media sosial lainnya seperti IG, TikTok, dan sebagainya. Kemudian siapa yang penerima pesan itu? Siswa kelas 5, MI Redusuri Heri Yasin. Kemudian efeknya apa hasil dari komunikasi dari penyampai pesan, kemudian yang menerima pesan, dengan channel yang digunakan, efeknya apa di sana? Efeknya siswa memahami materi dan aktif dalam pembelajaran. Sehingga hasil yang diharapkan dari fase itu, dari keadaan, dari interaksi penerapan pembelajaran menggunakan media itu adalah pertama, pembelajarannya itu semakin menarik, ya, tidak monoton gitu kan. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami materi dari materi yang sekiranya bahasanya mungkin berat, bisa lebih ringankan bahasanya. Jadi bisa juga bukan hanya sekedar teori, tapi nanti diberikan gambar dalam medianya itu. Itu membuatnya siswa itu lebih memahami materi. Nah, yang ketiga,
jadi interaksi belajar itu semakin meningkat di sana. Itu kan antara guru dengan siswa itu semakin meningkat dia dengan adanya tampilan media yang interaktif, yang menarik. Itu kan jelas ya, interaksinya itu semakin meningkat. Kita kembali ke slide selanjutnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan teori komunikasi Laswell itu menjelaskan bahwa keberhasilan pembelajaran itu dipengaruhi oleh penyampaian pesan tersebut, ya, penyampaiannya. Terus kemudian isi materi itu apa sih isinya? Nah, kemudian yang selanjutnya media yang digunakan itu apa? Entah dia menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya, lihat medianya apa. Kalau dia belajarnya menggunakan media yang menarik, ya mungkin tujuan yang tercapai itu mungkin akan lebih mudah, gitu kan? Yang selanjutnya penerima pesan. Siapa ini penerima pesan? Siswa. Ya, siswa itu kan bagaimana kita menumbuhkan agar dia semangat belajar, jangan dia melongo gitu kan. Jadi dengan ada media itu sehingga dia semakin menarik gitu kan untuk belajar. Dan selanjutnya adalah dampak yang dihasilkan. Apa sih ini? Kita asal ngomong, kita asal menyampaikan pesan, kita asal memberikan materi, tapi intinya adalah dampaknya itu bagaimana dia. Bisa jadi nanti dampaknya itu kan tidak ada dampak yang begitu signifikan, tetapi bisa jadi nanti dampaknya itu hasil dari anak pembelajaran dalam mode yang interaktif itu bisa menghasilkan prestasi yang makin meningkat gitu. Nah, jadi rumus sederhana, ada guru, materi yang disampaikan, media, siswa, dan hasil belajar. Itu poinnya. Jadi kira-kira bisa dipahami ya. Mungkin sekian ya penyampaian dari saya ini yang sangat terbatas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.